Shalom, salam sadis, salam hari Kamis. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Market agak drop, kurang bagus ya. Tadi dia daily-nya nutup. Candle merah juga dia nutup, dia drop. Tadi daily-nya nutup di 29,5 ya. Ini saya buat video market cap di 1,18 triliun, volume agak drop 5%, volume kemarin 38 sekian ya. Ini hari ini 34,7 billion. BTC dominance agak turun dikit, kemarin 49, ini 48,8 gitu ya. BTC 29.524, ETH 1850, BNB 243, XRP 63 sen. Sebagian mulai agak koreksi juga ya, ikut drop juga dia ya. Solana 24,25, Shiba Inu yang masih lumayan naik ya. Shiba Inu masih bagus performnya, masih positif. Chainlink juga positif. Habar udah mulai koreksi ya, udah habis gas dia, udah koreksi dia. Lumayan juga drop 6,5% juga Habar. Wah, nggak sempat lihat semalam ya. Oh, Aptos lagi naik. Aptos naik 11%. Baru disorong 11% Aptos ya. Sebagian sih, kebanyakan sih agak-agak koreksi gitu. Render lumayan, semalam saya dapat TP pas dia di 170, udah saya lepas dapat dikit lah render ya. Ini balik lagi, terus dia sempat drop tadi pagi 164, ini naik lagi 170. Saya kayaknya masih bisa sih, cuma saya pikir ada data CPI nggak jelas gimana ininya malam ini, karena market agak rada anomali juga sih. Aduh, semalam gua emas, seharusnya gua cuan ya, kadang gitu ya orang kalau seraka gitu. Padahal semalam saya udah lumayan cuan, saya serok di 1922, sempet dia naik ini di 1930. Aduh, nggak saya TP, saya biarkan. Saya pikir ya udahlah, lihat ininya gimana kan. Saya kirain data CPI Rusia bisa ngaruh gitu. Sebelum data Rusia itu pas jam-jam di sini jam-jam berapa? Jam-jam 8, jam 9, jam 8 something, jam 9 waktu Jepang. Tiba-tiba udah berubah arah merah gitu kan. Drop balik. Saya pikir ya udah mungkin tipis-tipis lah, saya biarin aja, nggak saya ini confident sih kemarin saya pikir kan confident, ya udah saya biarkan aja. Bangun pagi lihat drop sampai segitu, kena tendang lagi, padahal udah cuan gitu ya. Saya SL di 1912, nggak taunya drop 1911 semalam ya, kena SL. Tapi ya udah, tadi pagi saya masuk lagi, saya masuk di ini 1912 something, pas dia buka market. Saya masuk, saya buy lagi gitu ya, agak saya tambah limit. Ya kemarin itu masuk memang masih ini ya, iseng, nggak ini lah ya. Ini tadi pagi agak sedikit saya naikkan limitnya. Mudah-mudahan ya, lihatlah hari ini CPI gimana malam ini ya. Karena semalam sebab rada anomali juga gitu ya. Dia nggak ngikut itu CPI Rusia, terus dia koreksi, dolar juga merah gitu. Dolar merah, emas merah, jadi pada buang barang gitu. Satu alasan ya kemungkinan itu Rusia mau nyerok emas itu, mungkin ya buang barang dulu, ditekan ke bawah dulu gitu ya. Soalnya
kalau dilihat ininya source-nya kemarin emas harusnya lebih agak ini agak hijau gitu, termasuk karena dolar koreksi juga merah ya, saham pada buang juga, pada buang barang semua gitu ya. Nah kalau untuk hari ini kita lihat eventnya kalau waktu Indo jam 7.30 lah ya, 7.30 core CPI dia sebelumnya ada sedikit perubahan loh ya. Waktu hari Minggu atau Senin pagi saya cek enggak begini, ada perubahan dikit forecastnya ya. Core CPI-nya yang years over years ada berubah dikit. Nah dia ikut ini nggak ada perubahan. Padahal ini kalau dilihat hari ini dia punya ini forecastnya sebelumnya 0,2% CPI core CPI month over month-nya kemarin itu 0,3 loh. Ini dia drop 0,2. Waktu Senin hari itu saya cek, saya bilang ada kemungkinan kenaikan, ini malah jadinya 0,2 gitu. Nggak ada perubahan. Juga core CPI yes over yes-nya 4,8. Ini juga forecast-nya 4,8, nggak ada perubahan. Terus core CPI index-nya month over month juga sebelumnya 0,2. Ini dia prediksi forecast-nya 0,2. Yang dia nggak berubah cuma ini core CPI yes over yes. Yang waktu Senin itu saya cek 3,0, ini dia sama 3,3, ada mengalami kenaikan gitu ya. Nah, makanya data kadang bisa berubah lagi dia ya. Sebelumnya waktu Senin pagi itu saya cek datanya bukan ini hari ini berubah forecastnya ya. Terus bebarengan saat itu juga data gembel, initial jobless claim. Nah ini juga data gembel mengalami kenaikan ini ya. Kalau lihat forecastnya sebelumnya 227.000, ini forecastnya 230.000. Nah ini mana ada yang mau ambil? Nah ini saya tadi pagi saya baca artikel yang mereka hitung, sebenarnya data pengangguran ya. Ini makanya dia ambil data mana? Kalau orang ini yang mengalami kenaikan, orang yang cari kerja part time ya. Yang kerja part time naik angkanya. Tapi yang full time justru crash gitu ya. Mengalami crash, penurunan tajam yang full time gitu. Nah, makanya ini data mau dia setel, dia pakai yang mana gitu ya kan. Karena sesungguhnya yang layoff itu banyak ya kan. 2 minggu lalu yang saya bilang 30.000 itu dari perusahaan Yellow Trucking kan. Nah berita tadi pagi juga ada layoff lagi dari CVS Farmasi. Kalau orang yang di Amrik tahu lah ya, kita jalan kemana sering juga banyak CVS ya. Selain Walmart, kalau untuk farmasi seringnya kita beli obat di CVS gitu kalau yang di Amrik ya. Nah itu juga pengurangan 5.000 karyawan, kurang lagi. Hari itu udah sempat layoff, ini layoff lagi 5.000 ya. Nah makanya, nah sekarang data ini dia mau ngambil yang mana? Kalau dia masukkan yang data part-time job, ya mungkin jobless claim-nya turun. Tapi kalau dia masukkan data pengangguran, data orang kehilangan pekerjaan full-time, ya itu ya mengalami kenaikan gitu. Ini tergantung mereka mana yang mau dia setel gitu malam ini ya. Terus jam 3.15 ada si Harker Speak, ya, nggak terlalu inilah. Jam 1 malam federal budget untuk Juli, nah itu juga bisa Fed balance sheet ya, itu juga agak-agak ngaruh. Ya kita lihat lah, saya malam ini mungkin aja masih volatile, tapi
karena gol udah kena tendang, penasaran, saya ambil buy lagi gitu, ya. Karena saya yakin CPI inflation mengalami kenaikan lagi gitu, ya. Terus juga pengangguran seharusnya mengalami kenaikan gitu. Tapi ya tergantung data apa yang dipakai. Terus selanjutnya tadi saya coba jawab ini. Tadi ada yang tanya kasus XRP naik banding lagi ya. Terus ada yang tanya jadwalnya. Belum. Kalau kalian lihat berita, kalau kalian cuma baca titel berita, oh banyak tuh entah YouTube atau apa atau berita news SEC appeal gitu. Belum dilakukan rencananya gitu, ya. Rencananya, iya, SEC mengirim surat. SEC udah mengirim surat kepada court pengadilannya, kepada Judge Torres. Jadi intinya di surat itu ya banyak lampirannya, termasuk putusan Judge Torres, keputusan dia di 13 Juli kemarin, ya kan. Jadi dari pihak SEC, ahli hukum SEC minta untuk Judge Torres untuk apa istilahnya menilik balik keputusannya gitu, ya. Kalau nggak ini, maka SEC kemungkinan akan ambil mosi banding, ya. Jadi ini satu prosedur lah, surat gitu. Mungkin sebelum dia mau banding, ya kirim surat dulu keberatannya gitu, surat keberatannya gitu, ya. Jadi belum lakukan banding gitu, ya. Terus ada yang tanya, kok BlackRock kamu baca dia? Saya baca berita, saya kalau Cuan Army lama udah tahu, udah sering saya jelaskan. Maka kadang ada yang tanya link apa, saya udah malas sekali jawab, malas ini. Saya itu bulanan ada. Jadi saya ada beberapa news yang saya bayar bulanan gitu. Nah, saya sampaikan kalian itu kalian gratis, kalian dapat info gratis gitu. Tapi ada juga yang seujun, saya juga pusing lihat orang Indonesia itu, ya. Jadi saya suruh kalian cek aja di Wall Street Journal, kayak saya itu kita bayar bulanan, ya. Jadi kalau Anda mau dapat info yang ini, yang kalau di gratisan Anda nggak dapat, ya karena di situ ada pembahasan bisnis market gitu, ya. Wall Street Journal, Bloomberg Business News, itu ada yang kamu ada yang klik yang gratis, Bloomberg Business, ada yang bulanan, beda beritanya gitu, ya. Terus Market Insider gitu, ya, bulanan gitu. Jadi kadang ada yang bilang saya beropini, saya ketawa aja itu orang kan, dia pikir kalau Cuan Army yang udah ikut saya dari dulu udah tahu berita saya tidak pernah beropini gitu, ya, bukan opini saya baca berita, saya lihat oh ada news ini, saya sampaikan ada ini loh begini gitu, ya, nggak pernah saya, atau dari koneksi saya gitu, ya, yang kadang nggak bisa saya kasih tahu kalian koneksi saya di mana gitu. Tapi yang jelasnya saya punya koneksi, kadang saya share buat kalian gratis loh, ya. Kalau kalian masuk grup ini itu harus berbayar, belum tentu akurat. Saya dapat info karena ya korelasi teman, karena udah banyak lah bergaul saya di berbagai negara, kadang ini kan itu. Misalnya ambil contoh kemarin itu yang Hong Kong, ada yang gembar-gembor, wah ini akan serok kalian, ada yang FOMO, serok koin Cina kan. Tapi saya bilang sekedar jangan FOMO, jangan kena ini kan. Saya berkali-kali ingat, saya telepon gimana di ini, udah saya jelaskan gitu kan. Ternyata bener, marketnya nggak gimana-gimana buka market Hong Kong, ya kan, karena kita udah dapat berita bahwasanya di sana nggak heboh, nggak hot, nggak seperti yang diberitakan gitu, ya kan. Jadi kadang ada juga, kadang saya dapat dokumen nggak mungkin saya tunjukkan gitu, ya, cuma saya sampaikan ini loh ada gini-gini gitu, ya. Gini lah, saya kasih contoh misal XRP aja, ya, hari ini XRP, ya, saya ada dapat dokumennya gitu, bukan nggak ada, ya. Jadi kita bukan asal ngomong, ya, bukan opini, cuma kadang nggak bisa saya sampaikan. Nah ini saya tunjukkan sedikit, ya.
Ini dokumen salah satu page-nya aja ya. Ini tunggu. Nih, tanggal Agustus 9 kemarin ya. Nah, ini lambang SEC ya. Tertuju Dear Judge Torres ya. Jadi saya coba ini kan aja. Ini surat dari SEC itu ya disampaikan ya mengenai hasilnya yang keputusan Plaintiff Security Exchange ya kan respectfully set for the basis for its anticipates dengan rule-nya gua nggak ngerti lah 28 USC apa kode-kodenya ya 1292B pasal mungkin atau apa saya kurang tahu motion to leave for file and interlocutory appeal. Nah, interlocutory itu istilahnya mereka akan mencari celah hukumnya untuk banding ya, belum banding. Interlocutory appeal as to advise the liability determination in nomor dengan keputusan Juli 13 2003 order ECF nomor 874 order granting summary judgment to defendant. Jadi itu keputusan yang dibuat oleh Judge Torres itu mereka sedang lihat celah hukumnya gitu. Mereka nggak agree, mereka istilah ini protes ya kan untuk Judge Torres di ini scheduling order. Coba di ini lagi. During the pendency of SEC motion and potential appeal. Jadi kalau ininya nanti potensi banding. Jadi belum banding gitu. Ya. Jadi kadang saya sampaikan itu ya, itu ada dokumennya gitu. Bukan ngomong aja. Cuma kadang saya nggak ini, saya cuma ringkas, saya ambil poin-poinnya, saya sampaikan ke kalian gitu. Jadi kita bukan ngomong opini gitu. Jadi kemarin ada yang ngomong, saya ketawa aja. Itu orang bergaul lebih jauh, main lebih jauh, ya, cari koneksi lebih jauh gitu, ya. Jadi kalau kita bilang, oh data inflasi dimanipulasi, dulu kan saya udah kasih tahu kalian Cuan Army kalau yang udah ikut kan, klik di website mana, itu jelas perubahannya gitu. Berarti ada manipulasi gitu, ya. Jadi bukan asal ngomong gitu. Jadi ini beda, jangan samakan saya dengan banyak orang-orang Indo yang, itulah penyakit orang Indo, banyak yang jago ngomong tapi tong kosong gitu ya. Kalau kita, saya nggak pinter ngomong, cuma saya coba ini bantu kasih kesimpulan aja. Kalau saya bukan orang jago debat, bukan jago ngomong, cuma kalau knowledge nggak kalah lah ya. Koneksi jauh lebih besar gitu ya. Kalau Anda tanya saya, ada koneksi wartawan Washington Times, ada teman saya di Washington Times gitu ya. Oh berita Taiwan, perang gimana? Kadang saya bilang, tenang, saya ada teman nyusup di Taiwan, diam-diam dia wartawan freelance gitu ya. Jadi kita kadang dapat berita yang nggak bisa saya ini kan gitu. Cuma koneksi aja kita tahu gitu ya. Gimana? Ini gini. Ya. Jadi itu aja saya sampaikan, saya perjelas apa yang saya sampaikan itu bukan opini saya. Kadang apa yang saya dapat berita ya saya kasih kalian karena banyak orang Indo pertama banyak malas baca atau baca titel udah komen gitu ya. Nah, kemarin tuh ada yang tanya, BlackRock keluar market masa dikasih tahu? Ya memang dia jelaskan kenapa dia keluar market. Karena alasannya udah terjadi. Debt bubble Amrik itu udah parah, udah hit ceiling gitu. Ya, jadi orang yang ngerti udah pasti out gitu. Jadi nggak ada ini, dia out ya dia cari market lain. Targetnya itu mega move, pindah besar dananya. Mungkin aja dia lirik market Asia seperti BlackRock, saya tahu banyak juga dia serok saham Indo yang
mineral, mungkin tambang gitu kan. Jadi itu dipindahkan, dia keluar dari, kemarin kan saya bahas, maka kan harus dengar baik-baik poinnya. Saya kan udah bilang, BlackRock keluar dari US stock market, bukan dari market Asia, US stock market, ya. Jadi dia bisa aja lirik market lain yang jelasnya stock market Amerika udah goyang, udah nggak ini. Mereka keluar berarti ada sesuatu, ya. Bukan sih yang ngomong overall market, nggak bisa gitu. Jadi coba setiap berita yang disampaikan dicerna gitu. Bukan lihat titel atau dengar ini udah langsung heboh terus suujon gitu. Ya, cara-cara begitu ditinggalkan. Itu nggak buat Anda maju. Ya, Anda mau invest mau apa harus detail, harus baca gitu, lebih ini spesifik gitu, biar nggak salah langkah gitu. Itu aja masukan dari saya di hari Kamis ini. Malam Jumat, lemeskan ototmu. Salam Siaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel.